Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Selama setengah tahun, murid SD Negeri 9 Bandar 2 Kabupaten Pidi belajar di lantai. Pemilik kendaraan di Kabupaten Nagan Raya memanfaatkan program pemutihan pajak untuk membayar tunggakan karena terbebas dari denda pajak. Ratusan tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun gagal menjadi pegawai pemerintah dengan janjian kerja. Peringatan Hari Desa digelar serentak. Pemerintah Aceh memperingati Hari Desa yang dipusatkan di Gampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh pada Rabu pagi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung (DPMG) Aceh bersama sejumlah aparatur Desa Penyerat menggelar apel serentak. Hari Desa yang diperingati setiap 15 Januari diikuti gerakan menanam 3 juta pohon melalui program Tahiro, Tanam dan Hijaukan Nangro. Pada peringatan dipaparkan alokasi dana desa 4,73 triliun rupiah tahun 2025. Dana tersebut untuk 6.497 desa yang akan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas desa. Dana desa tahun 2025 difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem BLT dan penguatan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kegiatan yang perlu disiapkan sekarang adalah APBD desa untuk proses pencairan, di mana pada kondisi kemarin baru 57 desa dari 6.497 desa yang ada di Aceh yang baru menyelesaikan APBD desanya dan sudah mulai pencairan tahap pertama. Ya. Jadi kita harapkan seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh untuk mempercepat, dan kita sudah surati melalui surat gubernur kepada Bupati Wali Kota untuk segera mempercepat proses percepatan pencairan dana desa yang diawali dengan penetapan APBD desa. Penggunaan dana desa ini juga untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Dukungan terhadap program ketahanan pangan, pengembangan potensi, dan keunggulan desa. Pemerintah desa diminta untuk mempercepat peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APDES) yang menjadi salah satu syarat pencairan dana desa. Laksanakan di Gampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, dan kami sudah bersedia aja, dan kami siapkan tempat. Usaha-usaha desa di sini yang ada, cuman kalau BUMDesnya kami ada penggemukan sapi, dan ada satu lagi Sipri. Itu padi yang lokasinya kami ada sama Ketua BUMD. Peringatan ini sebagai pembelajaran lantaran tahun 2024 ada 3 desa yang tidak bisa mencairkan dana tersebut. 2 desa di Kabupaten Pidi dan 1 desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 810 warga di Kabupaten Aceh Singkil belum menjalani perekaman data KTP elektronik. Warga Kecamatan Gunung Meriah merupakan wilayah yang paling banyak belum merekam data EKTP. Ratusan warga yang belum mendapat EKTP tersebar di 116 desa pada 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Hingga akhir tahun 2024, dari total 91.141 wajib kartu tanda penduduk, masih terdapat 810 orang yang belum merekam data EKTP. Warga yang belum menjalani perekaman data EKTP umumnya yang berusia 17 tahun pada tahun 2024. Mereka merupakan wajib KTP pemula.
Untuk tahun 2024, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil belum bisa menerapkan sistem jemput bola lantaran sejumlah kendala. Namun pada tahun 2025, pola jemput bola baru bisa dilanjutkan, terutama di kecamatan yang jauh dari kantor Disdukcapil. Tersedianya anggaran untuk pembelanjaan alat perekaman. Alat perekaman, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan alat perekaman yang portable. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan program jemput bola kita. Jadi di dalam program jemput bola ini itu nanti petugas dari Dinas Dukcapil itu yang turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan perekaman terhadap warga masyarakat kita yang belum melaksanakan perekaman EKTP. Sementara itu jumlah belangko EKTP saat ini masih tersisa 2.144 lembar dengan kemampuan cetak sekitar 500 KTP per hari. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Ratusan honorer non-ASN di lingkungan pemerintah daerah Aceh gagal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Akibatnya mereka menyerbu kantor DPR Aceh untuk mengadukan nasibnya. Para tenaga kontrak ini berorasi untuk mendesak Badan Kepegawaian Aceh BKA bertindak adil dalam rekrutmen. BKA didesak mempertimbangkan bagi mereka yang telah mengabdi. Unjuk rasa ratusan honorer dari 46 instansi pemerintah daerah Aceh ini menuntut kejelasan status dari pemerintah Aceh. Mereka menilai seleksi P3K hanya formalitas, padahal sudah ada orang-orang tertentu yang terpilih menjadi P3K. Dari 9.000 kuota yang diajukan, hanya 5.000 lolos. Sementara 2.900 yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Aceh, BKA tidak lolos pada seleksi tahap pertama. Bapak masih honor atau bagaimana di pemerintah Aceh sekarang? Honor. Sudah berapa tahun? Dari sejak 2008 Kemarin ada ikut tahun. Peringatan saya supaya Massa mendesak pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakannya dan mengangkat non-ASN yang telah lama mengabdi menjadi P3K penuh waktu. Saya berdinas sudah 23 tahun di Dinas Sosial Aceh. Hari ini kami turun ke jalan. Sebenarnya bukan ke jalan, kami pertama meminta kepastian hukum. Berbicara kepastian hukum, kami memantau sudah berapa kali ada perubahan peraturan-peraturan yang kami baca lewat media-media. Yang hari ini pun kami sendiri tidak melihat peraturan yang sebenarnya. Hari ini juga kami butuh kepastian dari pemerintah Aceh. Karena apa? Sudah berapa kali pada saat seleksi pemutihan tahun sebelumnya, ada yang kategori tidak lewat dimasukkan ke K2. Dan hari ini bisa kita lihat bersama, masih ada K2 juga yang masih kemarin masih tetap mengikuti tes. Selain di kantor DPR Aceh, para non-ASN ini juga menggelar aksi serupa di kantor Gubernur Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.